Zedenberg usai mengikuti akun Instagram. Ini guys, striker ini, Dean Zedbergen. Sekarang ini Indonesia butuh pemain penyerang, striker, dan juga kemungkinannya di posisi penjaga gol. Tetapi itu bergantung kepada Sinteyong, bagaimana dia, sama ada dari segi taktikal dia perlukan itu. Itu kita lihat nanti. Tetapi secara dasarnya perlu ada satu pemain penyerang yang akan bergandingan dengan Rafael Struijk, Dimas Derajat, ataupun Ramadan Sananta. Oke. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Apa kabar semua? Selamat berhujung minggu. Pada hari ini saya ingin mereaksi satu lagi berita terkait dengan darah keturunan yang memohon dipanggil Ibu Pertiwi. Seberapa hebat calon naturalisasi Indonesia. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki sentiasa, dan juga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, bagaimana pemain-pemain keturunan ini bisa membantu prestasi Indonesia melonjak jauh dengan adanya beberapa pemain yang akan bakal dipanggil lagi, dan bagaimana pula pemain-pemain lokal yang akan mengadaptasi pemain-pemain keturunan ini, dan persaingan yang sangat hebat antara pemain lokal dan pemain keturunan. Dan ini menjadi motivasi sebenarnya kepada pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia untuk bersaing, untuk mereka menunjukkan lagi bakat, talenta, potensi, dan juga kesungguhan mereka bersaing dengan pemain-pemain keturunan. Dan pemain keturunan ini sebenarnya demi untuk prestasi satu-satu timnas pasukan itu perlu ada pemain-pemain yang berbakat dan juga berpengalaman, yang bermain berkarir di luar negeri dan mempunyai darah keturunan itu untuk membantu timnas Indonesia. Bukan saja Indonesia sebenarnya, Malaysia, Thailand, Singapura juga punya pemain-pemain keturunan. Filipina juga punya pemain-pemain keturunan demi untuk mengangkat prestasi timnas masing-masing di kancah sepak bola, sama ada di Asia ataupun di global ini. Dan di Piala Dunia juga Maroko salah satunya di antara yang pemain paling banyak menaturalisasikan pemain-pemainnya. Lebih kurang ada 13 ke 16 pemain naturalisasi Maroko ketika Piala Dunia 2022, dan mereka sampai ke peringkat separuh akhir ataupun semifinal. Itu antara contoh pemain keturunan yang banyak yang ada di negara Maroko, dan sampai prestasi mereka begitu baik sekali. Oke, kita balik cerita terkait dengan timnas Indonesia ini melalui channel Cetak Gol IDN. Pada yang baru ketemu, kalian boleh mendukung dengan menekan butang subscribe dan juga butang loncengnya sekali. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. PSSI masih belum puas mencari pemain keturunan anyar untuk menambah kedalaman skuad asuhan Sintayong. Berbagai pemain dari semua posisi mulai dibidik agar bisa membentuk skuad yang kompetitif. Salah satunya adalah Daniel Klein yang tengah digoda untuk berseragam skuad Garuda. Selain itu, timnas Indonesia juga bakal kedatangan striker baru seperti Dean Zedenberg usai mengikuti akun Instagram. Ini guys, striker ini, Dean Zedbergen. Sekarang ini Indonesia butuh pemain penyerang, striker, dan juga kemungkinannya di posisi penjaga gol. Tetapi itu bergantung kepada Sinteyong, bagaimana dia, sama ada dari segi taktikal dia perlukan itu. Itu kita lihat nanti. Tetapi secara dasarnya perlu ada satu pemain penyerang yang akan bergandingan dengan Rafael Struijk, Dimas Derajat, ataupun Ramadan Sananta. Oke, Dean Zedbergen ini kita lihat dia punya Instagram PSSI. Cetak Gol profile merangkum lengkap kehebatan calon pemain naturalisasi tim nasional Indonesia sebagai berikut. Oke, banyak guys ya. Memang Indonesia punya pemain keturunan yang sangat banyak berbakat di luar negeri. Oke, Daniel Klein. Seberapa hebat menaturalisasi timnas Daniel Indonesia Klein menjadi nama pertama yang mulai dibidik oleh PSSI. Menurut laporan dari berbagai sumber, para petinggi PSSI dilaporkan sudah menghubungi agen dari Klein.
Namanya Oke, diproyeksikan sudah menghubungi untuk menyaingi sejumlah legendnya. kiper lokal tim nasional Indonesia. Oh, ini Dengan tinggi jaga gol, guys. 191 cm, Klein dinilai sangat cocok untuk berseragam merah putih. 191 Kualitasnya sebagai cm seorang tinggi. penjaga gawang yang tangguh juga cukup oke. Klein pernah memperkuat timnas Jerman kelompok umur di usianya yang 15 tahun. Dirinya bahkan sempat masuk dalam skuad 15 Panther tahun. U19. Saat ini Klein dipinjamkan ke mantap. klub divisi 3 Liga Jerman yakni SC Sandhausen. Dia mampu menorehkan 2 clean sheet dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Klein mengakui dirinya sudah dihubungi oleh salah satu agen bernama Ferdi Bahdim. Kiper berusia 22 tahun itu memberikan jawaban ketika cantik. dirinya bersedia Muda lagi. membela tim nasional Indonesia. Klein mengatakan jika sang ibu bakal setuju apabila sang anak berseragam merah putih. Sebagai informasi, ibu Klein sendiri merupakan orang asli Indonesia yang berasal dari Bali. Itu artinya peluang Klein bergabung ke timnas Indonesia cukup besar. Apalagi dirinya belum mendapatkan kesempatan membela tim nasional Mantap. Jerman senior. Ibunya dari Jairo Bali. Rediwald. Ini Jairo Rediwald nih. Ini guys, saya ada buat dia punya video di sebelum ini. Dia punya skill-skill bagaimana golnya, assist-nya. Dia dominannya ini kaki kiri. Cantik. Kalau kaki kiri ini dia bisa untuk membuat tendangan sepakan yang begitu keras ya. Kalau ada peluang pasti akan berhasil mencetak gol. Ini Jairo Rediwald nih. Kita lihat profilnya. Berikutnya ada Jairo Rediwald yang dikabarkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Dia menyampaikan hal tersebut lewat media sosial pribadinya yang sempat menghebohkan. Saat itu dia mengatakan ingin membela Panji Garuda suatu saat nanti. Namun PSSI harus jeli dengan cermat dalam hal menaturalisasi mantan gelandang Ajax Amsterdam ini. Pasalnya Rediwald sendiri pernah membela tim nasional Belanda di kualifikasi Piala Eropa 2015. Artinya peluang Rediwald berseragam merah putih sangatlah kecil. Pengamat sepak bola lokal yakni Roni Pangenaman juga mengatakan PSSI tidak memprioritaskan Rediwald. Pria yang akrab disapa Bung Ropan ini bilang kalau PSSI masih fokus menuntaskan proses naturalisasi Nathan Chuaon. Namun Rediwald masih berharap bisa berseragam tim nasional Indonesia. Pasalnya dia punya tapi kalau Rediwald nih yang mengalir dari sang ibu. Sedangkan nenek Rediwald sendiri juga merupakan asli Indonesia yang berasal dari Ambon. Saat ini Rediwald membela Crystal Palace dengan sudah memainkan 6 pertandingan. Sayangnya sang pelatih Roy Hodgson jarang memberikannya menit bermain. Hal itu bisa dibuktikan di mana Rediwald baru bisa memainkan 6 pertandingan di semua kompetisi. Tapi dia pernah bermain dengan timnas Belanda. Ini Dean Zandbergen, ini baru lagi saya kenali nama ini. Sepak bola Indonesia dihebohkan setelah Dean Zandbergen mengikuti akun Instagram PSSI. Dengan begitu penyerang kelahiran Belanda ini berpotensi bakal dinaturalisasi. Apalagi Sintayong mengungkapkan berniat untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan itu bahkan akan terbang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan. Sintayong bilang dengan adanya striker keturunan bakal melengkapi komposisi skuad yang ada. Di samping itu juga, skuad Garuda memang sedang kekurangan bomber yang tajam. Zandbergen sendiri merupakan sosok striker yang sangat cocok untuk membela timnas Indonesia. Saat ini dirinya tampil tajam dalam berseragam klub divisi 3 Liga Belanda yakni Sparta U21. Sejauh ini Zandbergen sudah membukukan 4 gol dan 5 assist dari 18 pertandingan. Walaupun tampil lumayan memukau, karir sang bomber sendiri dianggap kurang mentereng. Dia bahkan hanya 1 musim membela Westlandia U21 sebelum akhirnya didepak ke Excelsior. Zandbergen punya darah keturunan Indonesia yang mengalir dari sang kakek. Sang kakek ya? Jayden Hutriet. Ini baru lagi, Jayden Hutriet. Banyak ya pemain keturunan Indonesia. Jayden Hutriet juga jadi salah satu opsi untuk dinaturalisasi PSSI. Pemain 21 tahun ini punya darah keturunan dari sang kakek dan neneknya yang berasal dari Manado. Silsilah keluarga inilah yang membuat Jayden punya keinginan besar untuk membela Indonesia. Dia berkeinginan besar untuk membuat sang kakek dan neneknya bangga dengan membela Indonesia. Secara kualitas pemain kelahiran 2002 ini memang belum punya pengalaman banyak di level senior. Namun Jayden sudah menjadi sorotan sejak dirinya masih berusia 10 tahun. Saat itu dia mengaku mendapatkan beberapa tawaran dari akademi ternama di Belanda. Hingga akhirnya Jayden memantapkan pilihannya untuk membela akademi dari Vitesse. Kebanyakan Belanda lah. Skuad Vitesse Junior, Jayden punya catatan karir yang lumayan mentereng.
Sang pemain berhasil mengoleksi 6 gol dari 47 laga di semua tim kelompok umur. Bahkan dirinya bisa ditempatkan di dua posisi berbeda sebagai seorang striker dan juga gelandang. Semakin beranjak dewasa, Jadon lebih nyaman bermain sebagai seorang gelandang. Sayangnya, kemampuan hebatnya tersebut nggak membuat tim senior VTC terpukau. Jadon bahkan nggak mendapatkan kontrak profesional dan bergabung ke klub divisi 2 yakni William II. Beruntung membela skuad William II, Jadon mendapatkan kesempatan bermain yang tinggi. Nggak cuma itu, dia juga berpotensi bermain di Eredivisie pada musim depan. Oh, lagi? Jordi Weerman. Oh, ini macam pernah dengar nih Jordi Weerman nih. Calon pemain naturalisasi selanjutnya ada Jordi Weerman yang berposisi sebagai winger kiri. Pemain berumur 24 tahun ini punya profil karir yang cukup mencolok bersama Liga Belanda. Dirinya diketahui sempat membela Feyenoord, ADO Den Haag hingga FC Dordrecht. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah saat membela ADO Den Haag pada musim lalu. Pemain kelahiran Den Haag itu menjadi andalan dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Wah, ada golnya guys. Saat itu Weerman berhasil bermain di banyak posisi sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari gelandang tengah, gelandang bertahan, gelandang serang hingga bek kanan. Wih, semua posisi dia masuk nih. Nggak mendapatkan opsi permanen di ADO Den Haag. Pada akhirnya dia memutuskan untuk berkarir di Liga Kroasia dengan membela NK Vukovar 1991. Bersama klub tersebut, Weerman mendapatkan tugas untuk menjalankan peran baru. Dirinya bermain sebagai winger kiri dan sudah memainkan 5 pertandingan di semua kompetisi. Dengan statistik tersebut, Weerman digadang-gadang bisa membawa angin segar bagi Indonesia. Sang pemain punya darah keturunan yang berasal dari kakek dan neneknya. Sebenarnya Weerman sempat gencar akan dinaturalisasi pada tahun 2022 yang lalu. Bahkan dirinya sudah sempat mengajukan berkas administrasi kepada PSSI. Sayangnya proses pemindahan kewarganegaraan tersebut harus terhenti tanpa alasan yang jelas. Menurut Zainuddin Amali, proses pemberhentian itu bukanlah keputusan dari federasi. Akan tetapi Amali kembali membuka peluang untuk melanjutkan proses naturalisasi dari Weerman. Kabar ini sempat kembali ramai mencuat pada bulan Agustus 2023 yang lalu. Namun Amali bakal menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada sang pelatih Shin Tae-yong. Oke, seterusnya Jadon Oosterwolde. Wah, ini pun saya baru dengar guys. Jadon Oosterwolde. Pemain kelahiran Zwolle ini punya perjalanan karir yang cukup mentereng di Liga Top Eropa. Sebelum bergabung dengan klub asal Turki, sang pemain sempat jadi andalan di Parma FC dan juga FC Twente. Secara mengejutkan, dia bergabung ke Fenerbahce dengan biaya transfer 7 juta euro. Setelah hengkang, Oosterwolde mengaku bangga dan punya ambisi besar. Pemain berusia 22 tahun ini bertekad membawa Fenerbahce meraih semua trofi. Tekad besar itu bisa diwujudkan dalam waktu negara mana nih? Oosterwolde berhasil membawa skuad The Yellow Canaries menjuarai Piala Liga Turki di musim 2022-2023 lalu. Torehan mentereng itu membuat Oosterwolde menjadi pemain inti dengan mampu memainkan 31 pertandingan. Dengan statistik mentereng tersebut, dia dinilai cocok untuk membela timnas Indonesia. Sebenarnya ex-FC Twente ini sudah pernah ditawari untuk melakukan proses naturalisasi. Sayangnya Oosterwolde langsung menolak tawaran itu secara mentah-mentah pada bulan Juni 2023. Dirinya masih yakin bisa mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Belanda. Namun asa untuk membela timnas Indonesia kembali terbuka lebar. Baru-baru ini dia kedapatan mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dengan mengikuti Instagram PSSI. Itulah ulasan kehebatan calon pemain naturalisasi Indonesia yang tengah dibidik. Bagaimana pendapatmu? Siapakah pemain yang paling kamu harapkan untuk membela Panji Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kita ulas guys. Oke guys, semakin banyak pemain-pemain keturunan, pemain naturalisasi. Saya lebih suka menyebut pemain keturunannya, bukan pemain naturalisasi ini. Mungkin mungkin naturalisasi, perkataan naturalisasi itu adalah sebagai proses untuk menjadi WNI. Tetapi sebenarnya pemain keturunan, sebab mereka ada darah daripada sama ada ibu, ayah ataupun sang kakek. Jadi itu tadi antara lebih kurang 5 pemain. Ada yang main penyerang, ada yang bermain di berbagai posisi, ada yang bermain di penjaga gol.
Tetapi yang pentingnya kebutuhan kepada timnas Indonesia ini, saya melihat dari segi saat ini ialah striker, bagian penyerang, dan juga kemungkinannya penjaga gol ya. Nah, untuk bagian lini belakang ataupun gelandang mungkin sudah cukup, tetapi dari segi penyerang mungkin perlu ambil 2-3 pemain lagi lah, sama ada penyerang, penjaga gol, ataupun satu lagi gelandang yang akan membantu bagian serangan, ataupun 2 orang penyerang. Banyak pilihan tadi nih, ada pemain-pemain baru lagi. Saya baru dengar tadi Jayden, itu pun saya baru dengar juga tadi nama-nama tuh, dan dari Liga Belanda yang main di Turki lagi, dan ada juga pemain muda umur 22 tahun. Tetapi ini semua sebagai persaingan kepada pemain-pemain lokal. Dan apa yang diimpikan oleh Sinteyong ataupun PSSI juga ya, sebenarnya inginkan prestasi Indonesia menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi mereka berusaha untuk mengambil ataupun memberi peluang kepada pemain-pemain keturunan yang memang ingin membela timnas Indonesia. Sebenarnya banyak yang ingin membela timnas Indonesia, tetapi pilihan Sinteyong itu dia ingin pemain yang bergrade A untuk membantu timnas Indonesia pada saat ini, timnas seniornya. Dan pemain-pemain lokal harus bersaing dengan lebih kuat, lebih giat lagi. Nah, mereka perlu menunjukkan lagi prestasi mereka untuk dipilih oleh Sinteyong. Mereka perlu bekerja keras lah selepas ini, sebab pemain keturunan ini sudah pasti punya pengalaman, sudah pasti dilihat oleh Sinteyong bila dia ambil pemain keturunan ini, bila dia sudah bagi peluang, sudah tentu pemain keturunan akan memberikan yang terbaik. Jadi pemain lokal perlu meningkatkan kualitasnya untuk pergi lagi ke standar internasional demi bersaing dengan pemain keturunan. Apapun guys, prestasi itu yang lebih utama, prestasi timnas Indonesia itu. Sebab itu yang kita inginkan dari setiap negara, ingin lolos ke peringkat yang lebih tinggi. Walau siapapun pemainnya, yang penting dia bertekad membela pasukan itu, membela timnas ini. Dengan dia ada darah keturunan di situ, itu kita tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pengurusan PSSI dan juga Sinteyong. Dan di mana-mana pun kita tetap mendukung tim kita masing-masing guys. Dan saya mendoakan timnas Indonesia sentiasa berada dalam persediaan yang baik dalam mendepani kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret dan April ini kan. Hanya tinggal sebulan lagi guys untuk persediaan itu. Oke. Sampai di sini saja. Bagaimana komentar kalian? Kalian boleh berkomentar di ruang kolom di bawah ini untuk info-info yang terkait daripada kalian, dan juga mungkin ada ulasan yang paling baik yang kita boleh kongsikan. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.